Shalom, selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan. Hari ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Oleh kenapa? Karena Tuhan itu begitu mengasihi setiap kita. Langsung aja kita akan memperhatikan sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 30, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sungguh Tuhan itu adalah Allah yang bermurah hati. Sepanjang malam mungkin kita mengeluh di hadapan Tuhan, kita bergumul kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini dengan kekuatan Tuhan kita beroleh kekuatan yang baru untuk memuji dan mengasihi Dia. Lalu saja kita akan bersama-sama berdiri. Ibadah hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan menaungi kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak dikasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Apa yang akan kita bawa? Kita akan membawa pujian syukur kita. Oleh karena apa? Seperti firman Tuhan tadi, Ia menjagai kita sepanjang malam. Dan hari ini kita dengan sungguh-sungguh, kita akan datang kepada Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Langsung aja kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kami dan selalu menjaga kami. Bahkan ketika kami tidur terlelap Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa berjaga untuk menopang kami, menjagai kami. Terima kasih buat hari ini, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memuji Tuhan sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati papa mama, berkati saudara kami, berkati kami semua, berkati setiap lose. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Tuhan dan kami siap mengagungkan Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk Gereja Kalam Kudus Pekanbaru. Karena tahun ini, di bulan ini, gereja kita boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya anak-anak, kalian pasti tahu kan hari ini Lose bawa apa? Betul, Lose bawa sebuah hadiah yang bagus sekali. Hadiah yang indah. Tapi Lose hari ini mau tegaskan kepada setiap kita, ada lagi yang lebih indah. Apa itu? Kasih Yesus. Dia lebih indah dari apapun, lebih indah dari pelangi, lebih indah daripada bunga dan sebagainya. Sebab itu Lose ajak kita semuanya akan memujikan pujian Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
Tuhan Yesus yang kasih-Nya begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita karena kita mau fokus kepada firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengundang Roh Kudus untuk diam di dalam hati kami Tuhan, supaya kami fokus pada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan langsung kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau
Selamat pagi Kak Diana. Selamat pagi Kak Nana. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Nana dan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Benar Kak Diana, agar Tuhan tolong kita untuk mengerti firman yang akan kita dengar. Kak Diana bantu kita untuk pimpin doa ya. Oke. Ya adik-adik, sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi ini ada kesempatan kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan dan kami boleh mengerti dengan baik. Tolonglah adik-adik yang ada di rumah dan Kak Nana dan juga Kak Diana yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Diana, kita buka Alkitab ya. Adik-adik juga Alkitabnya sudah disiapkan. Dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Adik-adik dan Kak Nana, kita sudah membaca tentang seorang wanita dari Sunem. Kira-kira menurut Kak Nana, wanita dari Sunem ini digambarkan seperti apa di dalam Alkitab? Wanita ini adalah wanita yang murah hati karena mau mengundang Nabi Elisa untuk makan. Tidak cuma sekali, tapi beberapa kali. Oh iya ya Kak, ada di ayat 8 tadi. Dan di sini juga dikatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang kaya. Di ayat selanjutnya Kak Diana diceritakan bahwa dia bisa menyediakan kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, dan sebuah kandil. Kak Diana, kandil itu apa sih? Kandil itu adalah alat penerang pada masa itu Kak. Dan ada yang lebih menarik lagi dari wanita ini. Sebelum dia membuat semuanya itu untuk Nabi Elisa, wanita ini sudah terlebih dahulu membicarakannya dengan suaminya Kak. Itu berarti bahwa wanita ini sangat menghormati suaminya. Ada lagi Kak Diana yang lebih menarik. Wanita ini tidak hanya menerima Elisa, tetapi juga bujangnya yang bernama Gehazi. Aku beritahu ya Kak Diana, bujang itu adalah seorang hamba. Berarti wanita ini sangat murah hati Kak, tidak membeda-bedakan orang. Sementara itu Kak Diana, sebenarnya ada sebuah berita yang tersebar mengenai Nabi Elisa ini. Berita apa itu Kak Nana? Nabi Elisa pernah mengutuk 42 orang anak dengan cara membuat 2 ekor beruang datang dari hutan dan mencabik-cabik mereka karena mencemooh Nabi Elisa. Mencemooh itu sama dengan mengejek Kak Diana. Tapi wanita itu tetap menerima Nabi Elisa untuk di rumahnya dan memperlakukan Nabi Elisa dengan baik. Ini artinya kebaikannya itu tulus ya, tidak pura-pura, tidak dibuat-buat. Inilah sesuatu yang harus kita lakukan ya adik-adik. Melakukan kebaikan dengan tulus dan sungguh-sungguh Kak. Tanpa melihat orang ini siapa dan ada berita apa tentang dia. Lakukan saja kebaikan tanpa memandang siapa dia. Yuk Kak Nana, kita lanjutkan lagi ya membaca ayat 12 sampai ayat 17. Ayo adik-adik kita baca sama-sama ya. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini kepada kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?"
Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia," dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saat Nabi Elisa sudah menerima kebaikan yang tulus, Kak, Nabi Elisa berpikir, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk membalas kebaikan wanita ini? Dan waktu Nabi Elisa memanggil dan bertanya kepada wanita ini, dia hanya meminta untuk tinggal di tengah-tengah kaumnya. Begitu adik-adik. Sebentar Kak Diana, bukankah dia sudah tinggal bersama kaumnya selama ini? Berarti kesimpulannya sebenarnya wanita ini tidak meminta apapun sebagai imbalan untuk kebaikan yang sudah dilakukannya kepada Nabi Elisa. Begitu ya Kak Diana? Benar Kak, berarti kebaikan wanita ini tidak pamrih, tidak mengharapkan kembali. Berbeda dengan orang lain atau kita pada saat ini Kak. Mungkin kalau kita mendapatkan kesempatan yang sama seperti wanita ini, mungkin kita sudah memanfaatkannya Kak. Kita sudah bisa meminta banyak hal. Misalnya meminta emas, perak, baju-baju yang bagus, baju-baju yang berkilau. Kalau saya akan meminta sepatu yang cantik agar bisa pergi ke pesta, ternak yang banyak, uang yang banyak, rumah yang bagus, atau kalau adik-adik mendapatkan kesempatan yang sama, mungkin akan meminta mainan yang banyak, boneka yang berbagai ukuran, ada yang besar, sedang, kecil, makanan yang enak, atau nilai yang bagus biar tidak diomeli mama. Atau Kak bisa juga minta HP Kak, minta HP yang bagus supaya bisa main game Kak Nana. Tapi berbeda dengan wanita ini. Wanita ini sangat hebat, hatinya sangat baik. Dan inilah yang disebut tulus adik-adik. Tidak mengharapkan balasan dari perbuatan yang sudah dilakukannya. Berarti adik-adik sudah bisa menggambarkan ya apa yang namanya tulus itu. Dan selanjutnya Kak Nana, dari ketulusannya itu Nabi Elisa mencari tahu kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh wanita itu. Wow, wanita tersebut ternyata belum memiliki anak. Lalu Nabi Elisa memohon agar Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Padahal tadi di Alkitab sudah diceritakan bahwa suaminya sudah tua Kak, tidak muda lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan wanita ini pun menggendong anak seperti janji Nabi Elisa. Di sini kita benar-benar bisa melihat bukti adik-adik bagaimana cara Tuhan memberikan lebih dari yang kita minta apabila kita berkenan kepadanya. Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, bahkan tanpa diminta sekalipun. Tuhan melihat dan Tuhan mengabulkan. Kak Diana, setelah anaknya besar, apakah terjadi sesuatu padanya? Ada Kak Nana. Jadi suatu hari anaknya ini datang kepada ayahnya yang sedang menyabit gandum. Dan anak itu tiba-tiba berteriak karena kepalanya sangat sakit. Kemudian ayahnya menyuruh salah seorang bujangnya untuk mengantarkan anak ini kepada ibunya. Dan anak tersebut berada dalam pangkuan ibunya sampai tengah hari. Dan kemudian anak ini meninggal. Wanita ini sangat mengasihi anaknya ya. Karena membaringkan anak ini dalam pangkuannya sampai tengah hari Kak. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu melihat anak yang begitu dikasihinya meninggal dalam pangkuannya. Sudah dibayangkan ya, ibunya pasti sudah menangis dan menjerit-jerit karena kesedihannya yang sangat dalam.
Mungkinkah itu juga yang kita lakukan kalau kita ada di posisi ibunya itu ya Kak Nana ya. Tapi kenyataannya wanita ini melakukan hal yang berbeda Kak dari yang kita bayangkan. Dengan tenang dia membaringkan anaknya ini di tempat tidur di kamar Nabi Elisa. Dan berencana untuk menemui Nabi Elisa, menemui abdi Allah. Karena dia tahu Kak kepada siapa meminta pertolongan yang tepat. Padahal bisa saja dia meminta pertolongan kepada tabib atau orang lain yang dianggap bisa menolongnya, tapi hal itu tidak dilakukannya. Berarti di sini kita sama-sama belajar. Dalam kondisi sesulit apapun, kita harus tahu satu-satunya tempat yang paling tepat meminta pertolongan adalah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Betul kan Nana, tidak kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Yuk Kak Nana, kita lanjutkan lagi yang membaca Alkitabnya supaya kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Ya adik-adik, kita baca pasal 4 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Menyembunyikan anaknya yang sudah meninggal, wanita ini meminta izin kepada suaminya untuk pergi menemui Nabi Elisa. Ini contoh yang kedua, Kak Diana, bagaimana dia menghormati suaminya. Betul ya adik-adik? Minta izin walaupun kondisi amat mendesak untuk pergi menemui Nabi Elisa dengan menggunakan keledai. Dia janji akan segera pulang. Kak Diana ingat tidak? Apa permintaan wanita tersebut pada saat sebelum dia pergi? Ingat Kak, dia meminta agar suaminya tidak khawatir, agar suaminya tidak bersusah hati, sehingga wanita ini merahasiakan kondisi anaknya dan berusaha meminta pertolongan. Nah, di sini kita juga mendapatkan pelajaran lainnya tentang wanita dari Sunem ini ya. Selain menghormati suaminya, dia juga sangat mengasihi suaminya. Nah adik-adik, mulai sekarang kalau mau pergi kemanapun, meskipun dekat, cuman di tetangga ya, main dengan tetangga, harus selalu izin papa dan mama ya. Betul adik-adik, kalau mengasihi papa mama jangan membuat mereka khawatir. Kak Diana, setelah wanita ini bertemu dengan Nabi Elisa, apa yang terjadi? Jadi penasaran. Ada Kak di ayat selanjutnya. Yuk kita baca dulu ya, di ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan izinkan anak ini mati? Apakah benar Tuhan hanya memberikan harapan kosong seperti yang disampaikan wanita Sunem ini kepada Nabi Elisa? Adik-adik, pada saat kita menerima sebuah anugerah atau Tuhan memberikan kita sesuatu tanpa kita minta, bukan berarti kita harus membuat pemberian yang sudah kita terima itu sebagai segala-galanya buat kita. Jangan sampai pemberian itu membuat seluruh perhatian dan fokus hanya kepada sesuatu yang sudah kita terima itu. Dan membuat kita melupakan siapa yang memberikan anugerah tersebut Kak. Awalnya wanita dari Sunem ini adalah wanita yang taat Kak. Dan tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi begitu dia mendapatkan lebih dari yang dia minta, dia berubah. Dia menjadi tidak terima saat sesuatu terjadi di luar keinginannya. Kita sama-sama belajar ya adik-adik, segala sesuatu yang sudah kita terima, baik yang kita minta maupun yang dianugerahkan kepada kita, ingatlah itu bukan milik kita.
itu milik Tuhan. Contohnya pekerjaan mama papa, kesehatan, termasuk orang-orang yang kita kasihi, bahkan diri kita sendiri. Semuanya milik Allah. Dan saat Allah mengambilnya kembali pun kita harus izinkan. Tuhan meminjamkannya kepada kita. Dan kita juga harus rela mengembalikannya apabila memang harus dikembalikan. Walaupun terkadang kita merasa belum siap. Tapi adik-adik tetap harus tahu Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Dan di ayat selanjutnya Kak diceritakan Nabi Elisa datang ke rumah mereka di mana anak itu sudah terbaring dalam kondisi meninggal. Elisa berada dalam kamar berdua dengan anak itu. Adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan Nabi Elisa? Berdoa. Meminta Tuhan menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal. Dan apakah Tuhan mendengar? Ayo kita lihat lagi ya di ayat selanjutnya. Kita baca bersama-sama ya Kak Nana di ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Nabi Elisa diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat. Karena dia adalah abdi Allah yang kudus. Hidupnya berkenan kepada Allah. Kudus berarti bersih, suci, sempurna, tidak bercacat di hadapan Allah. Kuasa sesungguhnya datang dari Allah melalui Nabi Elisa. Nah adik-adik sekali lagi hari ini kita belajar dari Alkitab. Kita diingatkan bahwa segala persoalan, segala kesedihan, segala sesuatu yang terjadi, Tuhan adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk kita meminta pertolongan. Segala yang ada pada kita adalah milik Allah. Baik yang kita minta maupun yang diberikan begitu saja. Jangan pernah mengalihkan perhatian dari yang sudah memberikannya. Tuhan Yesus memberkati sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin hidup kudus seperti Nabi Elisa. Kami juga ingin memiliki hati yang tulus seperti wanita dari Sunem. Ajar kami untuk taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman dan sudah datang untuk berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini pun kita ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan. Ayatnya dari mana ya Kak Diana? Ayo adik-adik kita baca ya dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Karena kita baca sama-sama ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik hafalkan ya ayat hafalannya. Ya, bagaimana hari ini? Siap untuk melakukan firman Tuhan? Kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita akan bisa melakukan perkara yang besar. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, Los ajak kita untuk menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan ingat, tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Dan sebisa mungkin kita tetap ada di rumah. Dan ketika di rumah bila kita gunakan waktu kita untuk kita boleh memuji Tuhan. Oke semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Adik-adik sudah mendengarkan firman? Sudah menghafalkan ayat yang indah? Masih ada satu lagi, aktivitas. Gunanya agar adik-adik lebih mengingat firman yang sudah didengar hari ini. Setelah itu bisa dipahami dan kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Nana akan menolong adik-adik untuk mengerjakan aktivitas. Ikuti Kak Nana ya.
Adik-adik, ini adalah bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat sebuah buku catatan atau diary. Catatan yang isinya tentang firman, poin penting yang adik-adik sudah dengar hari ini. Dan juga berisi ayat Alkitab hafalan untuk hari ini. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah satu buah kertas motif berukuran F4 atau adik-adik kalau memiliki di rumah kertas kado boleh digunting seukuran F4 atau kertas kuarto warna. Terserah adik-adik di rumah punya kertas apa ya. Sekarang kita akan lihat ke bagian kertas warna. Kak Nana memiliki 4 warna di sini. Ini adalah warna yang Kak Nana suka. Adik-adik juga boleh memilih sesuai dengan warna yang adik-adik suka ya. Tidak tergantung dengan warna yang sudah Kak Nana sediakan di sini. Ukurannya 8 x 25 atau sesuaikan dengan warna atau kertas yang adik-adik miliki ya. Ada juga gunting, penggaris, dan pulpen warna atau alat tulis warna. Pertama-tama, lipatlah kertas motif menjadi 2 bagian. Lipat yang rapi ya. Oke. Kemudian lipat kembali menjadi bagian yang lebih kecil. Ikuti instruksi dari Kak Nana ya. Lipat juga dari arah berlawanan. Nah, sekarang sudah membentuk seperti ini. Kalau sudah membentuk seperti ini, berarti adik-adik sudah melakukannya dengan benar. Sekarang, ambil penggaris. Ukur sepanjang 2 cm. 2 cm sampai ke bawah. Juga di sisi berlawanan. Gunanya adalah kita akan membuat garis nantinya. Kita mulai ya. Sekarang kita akan menggunting searah dengan garis-garis yang sudah kita buat ya. Dari atas ke bawah. Perhatikan, kita akan gunting sampai atas ini. Kita mulai menggunting ya. Coba perhatikan kembali adik-adik ya. Ini akan Kak Nana tekuk seperti ini. Lakukan pada bagian selanjutnya. Lakukan sampai selesai ya. Sudah? Sekarang coba kita buka lipatan kita. Nah, sudah ya? Sudah terbentuk seperti ini. Sekarang ambil kertas warna yang tadi sudah adik-adik
potong sesuai dengan ukurannya. Boleh menggunakan kertas pink terlebih dahulu ya. Coba kita masukkan seperti ini. Sudah? Kita akan melihat motif yang berwarna, yang berselang-seling ya. Lakukan juga di bagian selanjutnya. Boleh menggunakan yang kuning. Lakukan yang rapi ya. Begitu juga di bagian selanjutnya. Sudah? Karena masih punya satu. Akan karena tempatkan yang paling akhir. Coba adik-adik lihat. Bagus ya? Nah adik-adik, Kak Nana sudah mengerjakan buku yang tadi Kak Nana sudah ceritakan ya. Coba lihat. Di sini Kak Nana sudah menulis ayat hafalan. Ada Ayub 21 ayat 1. Kak Nana juga sudah menulis poin-poin untuk firman yang hari ini sudah dibagikan Kak Nana dan Kak Diana. Kak Nana juga sudah menghiasnya ya. Menggunakan pulpen warna. Kalau di rumah adik-adik punya krayon, boleh menggunakan krayon. Kalau adik-adik punya stiker, boleh ditempel stiker. Karena ini adalah catatan pribadi adik-adik, boleh dibuat secantik mungkin. Coba juga perhatikan ya. Ada lembar-lembar berikutnya. Ini masih kosong. Jadi adik-adik setiap kali ibadah boleh dituliskan di sini ya poin-poin penting dan ayat-ayat Alkitabnya. Di belakang juga masih ada ya. Banyak loh yang bisa ditulis di sini. Dibuat semenarik mungkin ya adik-adik. Dan jangan pernah absen untuk ibadah ya.